Tema bersyukur ini sudah tidak asing buat kita orang percaya. Tapi kita mau lihat kembali apa kerinduan hati Tuhan buat kita ya. Kita buka sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Ini ayat yang pendek-pendek tapi semuanya penting-penting gitu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama ya 3 ayat ini. 1, 2. Saya noleh dulu. Oke, sudah ada. 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata bukan hanya diminta untuk bersukacita senantiasa atau berdoa, tetaplah berdoa, tetapi firman Tuhan dengan jelas dan tegas, tidak perlu dijelaskan lebih lagi. Ayat ini bisa menjelaskan kata-katanya sendiri. Firman Tuhan itu meminta setiap kita anak-anak Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Siapa bilang mengucap syukur itu cuman gampang kalau kita baru terima berkat? Belum tentu. Nanti kita lihat firman Tuhan memberikan contoh. Ada orang yang tidak tahu mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu bukanlah tergantung dengan keadaan di luar kita. Mengucap syukur itu adalah keputusan hati yang disengaja. Kalau kita mau membangun habit yang suka mengeluh, ya mengeluh teruslah kita. Tapi kalau kita mau belajar, kemarin ada satu poin yang bagus ya dari kakak yang menyampaikan firman di Voltage. Kak Estra bilang begini, do not just try but train. Jangan hanya mencoba, tetapi latihlah. Saya langsung ingat, oh iya, membangun kebiasaan mengucap syukur itu juga bukan just try atau hanya mencoba. Ah udahlah, coba mau belajar jadi orang yang bersyukur. Tiba-tiba diingatkan lagi, iya kok barusan gak bersyukur ya. Lalu kita berhenti. Mengucap syukur dalam segala hal adalah proses seumur hidup. Keputusan hati yang harus kita ambil daily. Bahkan bukan cuma daily. Bahasanya apa ya? Hourly, gak ada ya bahasa Inggris itu ya. Bukan cuma setiap hari, tapi setiap jam. Tapi setiap menit, bahkan setiap detik. Kalau hati kita mengerti prinsip-prinsip ucapan syukur, maka kita akan mengerti bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu possible. Mungkin, bisa, dan memang kita sedang berjuang ke arah sana. Terutama apalagi ketika kita sedang dalam kesesakan. Tuhan rindu banget kita ini menjadi kuat dalam hidup ini. Bukan cuman karena dengar kata-kata menguatkan dari teman-teman kita. Bukan cuman karena ada orang yang memberi semangat kepada kita. Tapi kita menjadi kuat karena kita tahu bagaimana bersyukur. Ya, kita buka ayat firman Tuhan. Dikatakan di Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Di dalam masa kesesakan itu di level yang paling sederhana, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Bisa jadi kondisi fisik, kita udah pengen makan ke tempat yang kita sudah lama tunggu-tunggu, ternyata ngantrinya panjang. Ya oke lah, masa kesesakan gitu ya. Tapi ya jangan lebay gitu lah ya. Kalau dalam hal kecil gak enak begitu aja kita udah terbiasa mengeluh, kita akan expert dalam mengeluh. Kita akan expert dalam hal komplain. Ketika masalah jadi semakin besar. Kalau hanya dalam hal sepele, kita train ourselves itu untuk complain, easily complain. Maka ketika masalah yang sebenarnya datang, kita tidak akan punya kekuatan. Dan firman Tuhan bilang, kalau hati kita tawar. Tawar hati itu bukan berarti cuman lose hope ya. Tawar hati itu bukan cuman sekedar tidak berharap lagi kepada Tuhan. Tawar hati itu juga artinya
tidak mampu lagi bersyukur. Hatinya hambar, hatinya tawar. Tidak menemukan apapun alasan sama sekali, tidak ingat sama sekali untuk mengucap syukur. Nah, firman Tuhan katakan, kalau kita tawar hati di masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Tapi ketika kita hatinya tidak tawar, atau hatinya bersemangat, hatinya apa ya, kalau tidak awar asin gitu ya, kalau tidak tawar ya. Kalau hati kita itu punya sejuta rasa gitu ya. Karena kita tahu mengucap syukur di masa kesesakan kita, maka kita punya kekuatan yang kita tuh kadang nggak tahu dari mana.